Nah, ini juga tentang phase diagram, nah, tetapi fasanya yang berbeda. Kalau ini tuh fasa solid liquid, nah, fasanya solid liquid. Nah, bedanya apa ya? Bedanya itu gini ya, antara solid ke liquid ya, solid menjadi liquid itu disebut juga dengan mencair ya. Atau di sini aja ya materi pengantarnya ya. Nah, di sini ada diagram 3 fasa ya. Nah, diagram 3 fasa. Sumbu X-nya temperatur, sumbu Y-nya itu pressure atau tekanan ya. Di sini ada solid, ada liquid, ada vapor. Nah, yang dipelajari sebelum UTS itu adalah antara liquid dan vapor ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang solid liquid ini ya. Kalau yang ini kalian tahu ini namanya apa? Titik tengah-tengah ini. Triple point. Nah, triple point itu terjadi pada titik apa biasanya? Titik apa? Titik beku ya. Titik beku. Titik beku atau titik lebur ya sama aja kan ya. Nah, contohnya apa ya? Triple point ini kan solid, liquid sama vapor itu dia bertemu pada satu titik ya. Es batu itu kan solid ya. Nah, ketika dia mencair menjadi liquid, nah, di sekitar es batu itu ada uap ya, ada uap air ya. Di situ muncullah istilah triple point ya. Kalau dalam teknik kimia, dunia teknik kimia, triple point itu digunakan dalam ini ya. Kalian tahu pernah dengar ini istilah freeze drying. Freeze drying ya. Freeze drying. Nah, kalian googling nanti freeze drying. Nah, jadi ada namanya ini. Freeze drying. Freeze drying also known as ya ini kan is of food preservation. Nah, intinya dia itu karena dia pertemuan antara solid, liquid dan vapor ya. Nah, ketika suatu zat dibekukan ya. Nah, pada titik bekunya nah, maka dia misalkan di situ dia ada air ya. Airnya itu akan menguap ya. Airnya menguap loh ya. Lucu memang ya. Nah, suhunya diturunkan tapi kok airnya malah menguap ya. Nah, itu freeze drying. Saya dulu itu ingat ya ketika masih mahasiswa ya. Saya dulu itu pernah ikut lomba bikin ini ya. Ya ini saya cerita dulu ya. Super absorben dari limbah kertas. Tapi jangan ditiru, ini sudah ada idenya ya. Dilombakan lagi gak bakal menang. Dari limbah kertas dengan metode freeze drying. Super absorben ya. Kalian tahu super absorben ya. Kalau absorben biasa itu kan kayak kanebo itu absorben biasa. Jadi ada air dilap, airnya kan keserap. Tapi kalau super absorben itu lucu kayak ikan kembung. Jadi diserap dan nyerapnya saking banyaknya, materialnya itu sampai menggembung. Kalian tahu mainannya anak kecil ya, awalnya yang warna-warni itu loh, warnanya pink, hijau ya. Awalnya kayak butiran kecil, keras, kalian masukkan ke air tiba-tiba jadi melembung besar itu. Ya, kalau dipegang kenyal itu loh ya. Nah, itu termasuk super absorben ya. Nah, super absorben. Nah,
Kalau ini punyanya orang ya, tapi kira-kira ya mirip kayak gini. Jadi saya dulu itu kertas bekas ya, saya pakai modifying agent ya untuk membuat kertasnya itu lebih berpori, pakai amonia ya. Nah, untuk mengeluarkan amonia dan air, amonia kan pelarutnya air ya. Saya pakai metode freeze drying waktu itu. Freeze drying. Nah, sehingga ketika dia dibekukan ya, airnya keluar. Bapak, mengapa kok nggak dipanaskan aja? Bukannya lebih mudah dipanaskan? Kalau dipanaskan kertasnya gosong ya, kertasnya gosong, rusak ya. Sehingga metode freeze drying ini digunakan untuk memisahkan suatu pelarut ya, misalkan air ya, apabila tidak dimungkinkan dia dipanaskan ya. Ya, sebenarnya ada sih metode evaporasi vakum itu, tapi waktu itu alatnya yang ada freeze drying ya, udah pakai freeze drying aja ya. Ya, itu freeze drying. Contoh lainnya freeze drying ya banyak ya. Freeze drying tadi kan katanya untuk makanan ya. Nah, banyak ya. Nah, jadi super absorben yang dulu saya buat itu lucu ya. Jadi dia awalnya kayak kertas biasa ya, kertas ya tebelnya sesenti kayak gitu ya. Tiba-tiba dipakai untuk ini nyerap tumpahan minyak ya, menyerap tumpahan minyak ya, sehingga dia jadi gembung ya. Saya masukkan ke dalam minyak ya, dia jadi gembung ya, jadinya hampir kayak bulat ya, bulat lonjong kayak gitu. Nah, bagus. Nah, kalau yang yang mainan anak kecil ya, yang warna-warni itu kan dia bahannya dari natrium silikat ya kalau nggak salah. Natrium silikat itu kan kalau dibuang itu kan terurainya sangat lama ya. Kalau pakai selulosa kan kalau nggak dipakai dibuang ya sudah, namanya aja selulosa, dia akan terurai menjadi tanah ya. Ya itu dulu ide saya waktu saya mahasiswa, pakai lomba pakai ide itu ya. Nah, antara solid ke liquid ya. Kalau tadi kan aplikasinya triple point ya. Kalau aplikasinya solid liquid di dalam teknik kimia itu apa ya? Ya paling banyak itu industri peleburan ya. Industri peleburan itu banyak itu ya. Nah, jadi mineral-mineral ya dia dilebur ya, solid menjadi liquid ya. Industri peleburan. Oke ya. Nah, terus ya ini saya ambil dari Atkins ya, ini kan bukunya Atkins ya. Jadi Atkins edisi edisi 8 ya. Ini saya ada yang PDF-nya, tapi PDF itu kebesaran ya, 800 mega ya. Nah, saya pakai format yang lain ya. Formatnya agak beda ya, DJVU ya. Nah, bagaimana cara membuka file dengan format DJVU? Ya pakai aja DJVU opener ya. Download ya di Google, itu banyak yang free ya. Soalnya kalau yang PDF dia tidak punya bookmark ya. Nah, bookmarknya kosong. Kalau mau loncat ke bab 6 misalkan. Nah, ini kan bab 6 ya. Kalau di DJVU dia ada bookmarknya ya. Tinggal pengen loncat ke beberapa ya. Biasanya kan kita butuh appendix ya. Appendix untuk lihat apa kayak gitu ya. Enak. Ya. Kalian pasti sudah familiar dengan persamaan ini ya.
6.2 dan 6.3 ya. Jadi persamaan untuk solid liquid itu sama dengan persamaan untuk vapor liquid ya. Persamaannya sama. PA sama dengan XA kalikan PA bintang ya. Kalau ada bintangnya berarti dia kondisinya pada saturated atau pada pure species ya 100% ya. Ya. Saturated itu kan jenuh ya, sama aja 100% ya. PB itu juga kalau PB itu untuk komponen B ya, tekanan B. Tekanan total sama dengan tekanan parsial A ditambah tekanan parsial B kan ya, sama kan rumusnya. Nah, karena rumusnya sama ya, coba kita praktekkan langsung ya. Nanti grafiknya kira-kira jadi seperti ini ya. Saya contohnya. Nah, grafiknya mana? Kita langsung coba ke soal ya. Saya ini vapor liquid Mas ya. Ini solid liquid. Nah, grafiknya kan mirip kan? Ya, kalian pasti sudah familiar kayak gini. X-nya itu komposisi, Y-nya suhu ya. Di sini adalah solid region, yang atas adalah liquid region. Cara menghafalkannya biar gampang itu bagaimana ya? Y-nya ini kan suhu ya, suhu. Kalau suhu semakin dingin biasanya dia semakin padat. Ya, berarti yang bawah itu adalah solid. Yang atas itu adalah liquid. Ya. Karena semakin ke atas suhunya semakin panas maka dia solid akan berubah menjadi liquid. Grafik ini ya, ini kan ada yang coklat sama yang biru ya. Nah, coklat kemerahan itu ya. Nah, yang coklat ini, nah ini adalah garis kesetimbangan untuk fasa solid ya. Yang biru adalah garis kesetimbangan untuk fasa liquid. Kalau yang di tengah-tengah sini itu adalah area kesetimbangan. Nah, area kesetimbangan. Ya biar nggak bingung ya, coba kita praktekkan langsung ya. Nah ini misalnya ya, sudah saya pilih ya soalnya. Nah nanti ini saya upload ya, ini Atkins edisi 8 ini saya upload, tapi bukan yang PDF ya, kebesaran nanti. Yang ini aja yang formatnya DJVU ya. Cara bukanya gampang ya, pakai DJVU opener ya. Ya, DJVU viewer ya sama aja ya. Nah, kan ada kan. Tinggal di-download aja ya. Oke ya. 6.19 ya. Nah, disimak bersama. Ini ada magnesium oxide dan nikel oxide. Berarti dia ini tambang nikel ya. Di Indonesia itu nikelnya terkenal nomor berapa di dunia? Ya. 1. Nomor 2 ya, nomor 2. Ya. Terbanyak nomor 2. Nah, katanya nikelnya Indonesia itu untuk EV ya, electric vehicle ya, untuk baterainya. Bapak, nikel kok untuk baterainya litium, nikelnya diletakkan di mananya ya. Nah, jadi dia pakai ini ya, nikel composite ya. Jadi bukan nikel aja itu bukan ya, tapi nikel composite ya. Rumusnya agak panjang ya. Ni-Mn nah, SO4 nah kayak gitu. Nah, sangat banyak ya rumusnya. Oke ya, magnesium oxide dan nickel oxide
withstand high temperature. Ya, artinya dia di treatment pada suhu yang tinggi. However, they do melt when the temperature is high enough. Ya. Nah, mereka meleleh. Ya, maksudnya mereka itu ya magnesium oxide dan nickel oxide. Ya. Nah, keduanya meleleh pada suhu yang cukup tinggi. And the behavior ya, of mixture of two is of considerable interest to ceramic ya. Nah, ya maksudnya ini dia dicampur ya, digunakan untuk membuat keramik ya, pada industri keramik ya. Gambarkan diagram suhu komposisi ya yang kayak tadi itu untuk sistem datanya di bawah ini ya. Di mana X adalah mol fraksi untuk MgO dalam solid dan Y adalah mol fraksi dalam liquid ya. Nah, kalau yang nikel oxide-nya bagaimana ya? Ya, nikel oxide-nya nanti saya tunjukkan di gambar. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya nanti dulu kan, disuruh menggambar dulu kan ya. Berarti mari kita gambar bersama di Excel. Oke, ini ya. Biar saya nggak buka-buka ya. Ini saya copy, ya saya crop ini. Loh, kok gak mau? Crop semua aja ya. Oh, mau ini ya. Loh, gak mau di ini. Mana tadi kopiannya? Maksudnya saya copy itu biar enggak ini loh ya. Oh ya udah segini aja wis ya. Nah. Oke. Tutup dulu. Nah, ini. Nah, gini ya. Ini Atkins 6.19. Oke, kita gambar bersama. Ini kan suhu tandanya theta ya. Nah, biasanya kalian kan lebih mudah T gini ya. T, X itu fraksi solid untuk MgO, Y itu fraksi liquid untuk MgO. T-nya berapa? 1960. Ya, terus 2200, 2400, 2600 sama 2800. X-nya 0, 0,35, 0,6, 0,83, 1. Kemudian ini 0, 0,18, 0,38, 0,651. Nah, gini. Yes. Nah, simpan dulu. Oke. Oke, grafiknya ini ya.
Kalau di gambar insert, insert chart. Nah, ini kan chartnya macam-macam ya. Pakai batang kan nggak mungkin ya. Pakai garis ini apakah mungkin ya? Terlalu kaku ya. Nah, kita pakai yang ini kan scatter, tapi yang ada ininya ya, ada garisnya. Ini otomatis ya. Jangan yang otomatis, yang dari nol aja ya. Edit. Sini ya. Select data, di remove ya dari nol ya. Oke, gini ya. Klik kanan, select data. Oke. Nah, add. Nah, ini kan muncul X value ya. X value. Nah, berarti ini grafiknya kan ada dua ya, X dengan T dan Y dengan T ya. Berarti X value ya, ini ditarik. Loh, ketutupan ini ya. Ketutupan. Y value nya ini ketutupan enggak? Sampai 280 apa sampai 3000 tadi? 280 ya. Oh ya. Samaan. Oke. Seri 1 ya. Ini namanya ya bisa diedit ya, namanya diedit apa ya. Ini X versus T. Nah, sekarang grafik yang kedua Y versus T ya. Y versus T. Nah, oke ya. Oh, gampang kan. Nah, ini ini seriesnya belum dinamain ya. Dinamain Y versus T. Jadinya gini ya, tinggal dinamai ya. Ini biar hitam ya. Ya, tinggal di format ya. Ini kan suhu ya, suhu dalam derajat Celcius. Mungkin derajatnya agak sulit ya. Kalau pengen grafiknya lebih kelihatan lagi ya, ini minimum maksimumnya diatur ya. Ini jadi ini double klik. Pas angkanya sini loh ya, double klik ya. Minimumnya berapa ya, dia 1900 kan, 1900 ya. Nah, maksimumnya 3000 segini apa, atau 1800 lah. Nah ini kan ini fraksi kan nggak mungkin lebih dari 1 ya, fraksi kan maksimal 1 ya. 0 sampai 1 ini. Nah, kemudian nah ini kan XY ya, XY. Keterangannya taruh mana ini biar nggak urusui ya. Terus nggak apa-apa lah. Oke, ini. Nah, jadilah ini ya. Nah, ini grafiknya jadi, ini grafik equilibrium untuk
solid liquid ya. Yang bawah ini adalah area untuk apa? Yang bawah untuk yang solid ya, solid area, solid phase area ya, fasa. Kalau yang atas ya berarti untuk liquid ya, liquid phase area. Oke, nah, ya gini. Ada yang bingung gambarnya? Ya, nah, ini masih gambar ya. Nah, saya kira nggak ada yang kesulitan ya cara gambarnya. Misalkan bisa mengoperasikan Excel sih bisa ya. Mungkin ada yang bingung ya, Bapak, saya pakai yang garis lurus ini kok XY-nya nggak muncul ya. Ya memang ini bukan untuk XY ya. Maksudnya grafiknya nggak bisa dua kayak gini ya. Kalau yang scatter ini bisa untuk dua grafik ya. Bahkan di model garis horizontalnya ya, fraksinya misalkan X-nya bawah, Y-nya atas, itu bisa ya, tergantung modelnya. Nah, misalkan sampingnya ada dua ya, di kiri sama kanan ya, itu juga bisa ya. Nah, ini, nah, saya rasa nggak ada kesulitan kalau ini. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya ya. Kita menjawab pertanyaan 6.19. Terlalu besar. Ini. Yang A, state ya, A, the melting point of mixture, titik leleh dari campuran X 0,3. Ya, bagaimana? X 0,3. Buka 2 tadi. Nah, ini ya. 0,3 yang di sini. Ini nggak muncul ya. Nah, format aksisnya saya atur kembali ya. Nah, gini. Nah, muncul gini kan. Atau ini saya hapus saja ya biar ini biar lebih enak lihatnya. Terus ini ya 200, kalau per 100 ini gimana? Ya udah gini, diatur lagi grid line-nya nggak apa-apa ya. Grid line itu garis kecil-kecil itu ya. Grid line-nya diatur. Nah, oke. Tadi kan pertanyaannya melting point dari campuran ya, ketika X-nya 0,3. Insert ya, save. Ini garis 0,3 kan ini. Nah, ini kan. Ini 0,3. Nah, X itu punyanya solid apa liquid? Punya solid ya. Kalau solid yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Berarti 0,3 ditarik sampai yang warna biru ya. Jangan kebablasan yang warna oranye ya. Nah, karena X ya, bukan Y. Kalau Y 0,3 ditarik sampai ke oranye ya. Tapi ini yang ditanyakan, yang diketahui itu X-nya 0,3. Nah, ini saya buat lebih tebal ya. Warnanya yang lain, hijau misalkan. Hijau. Nah, ini X ini. Terus tarik lagi ke sini.
sini. Nah, dapat berapa? Ini. Ya. 2150 apa 60 ya. Sekitar itu ya. 2155 misalkan. Ya. Ini kan ya. Oke. Ada yang bingung? Berarti yang A ya. Melting point atau bahasa Indonesianya titik lebur, titik leleh sama aja. Pada X sama dengan 0,3 adalah atau sebesar ya, 2155 ya, perkiraan ya, derajat Celcius. Celsius kan tadi ya, Celsius. Ya, untuk yang A. Nah, sekarang yang B ya. Composition and proportionation of phase present when solid composition X 0,3. Oh, ini kelanjutannya ya berarti ya. Is heated to, dipanaskan hingga 2200 derajat Celcius. Nah, berarti yang kasus A ya, ini kan ya 2200 ya. Itu letaknya di mana? Ini kan. Saya besarkan lagi. 2200. Menceng ya. Harus pas. Segini. Nah, warnanya lain ya. Merah misalkan. Nah, ini merah. Nah, yang tadi kan dipanaskan juga. Waduh. Ini merah juga. Kecil ini loh ya, dipanaskan. Ini kasus yang ini ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, terus yang ditanyakan apa? Komposisi ya. Komposisinya dan fasenya. Lah, ini unik ini ya. Uniknya kayak gimana? Ini kalau ditarik ke sini ya. Nah, kan di sini. Nah, ini kan dua titik ini saya kasih yang beda ya. Nah, ini bundar ini ya. Ini saya kasih warna merah. Oh, kok ininya aja. Oh, fill ya. Ini sama ini ya. Nah, ada dua ini. Oke.
Nah, pada kondisi ini berarti yang B pada suhu 2200 derajat Celcius. Segini aja ya ini, biar gak bingung. Nah, 2200 derajat Celcius ya. Dari grafik kesetimbangan solid liquid didapat X1 nya berapa? X1 nya ini ya. X itu kan yang biru ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini berarti X1. Nah, ini X1. Nah, ini ya. X1. Berapa X1? 0,3. Dianggap aja 0,35 ya. 0,35. Nah. Atau gini aja ini biar nanti mudah ya masukkan Excelnya. Nah, X1 sama dengan sini 0,35. Nah, terus ini ya, ini berarti apa? Nah, Y1. Nah, saya kok suhu sih ya, sini loh ya. Nah, sini berarti sini. Nah, ini sini loh ya. Nah, sini ya. Nah, udah pas. Ini. Berarti ini Y1. Ini udah letaknya biar penak gitu. Nah, Y1 ya. Nah, mengapa kok yang ini Y1 ya? Karena ini kan grafik oranye ini adalah untuk yang liquid ya. Nah, Y kan liquid ya, Y1. Berarti Y1 sama dengan 0,18. Kok tahu 18? Oh ya 18. 4 ya. Oh ya 4 ya. 18. Oke ya, ini 0,18. Nah, X2 berapa? Nah, kalau X2 berarti X total ya. Total dikurangi X1 ya. Maka X total kan 1 kan. Semua fraksi pasti 1 ya. 1 dikurangi X1, kurangi ini ya. Nah, ini.
Y2 sama dengan ini ya, sama ya, cuma ini X nya ganti Y. Maka Y2 sama dengan 1 dikurangi Y1. Nah gini kan, nah, dapat ya. Berarti ini fasenya ini untuk solid ya, ini solid atau sampingnya sini aja ya, ini solid. Copy paste solid. Nah, ini liquid atau gini ya, satu itu kan tadi apa, satu itu MgO atau MgO ya, satunya itu NiO ya. Solid MgO. Ini liquid MgO. Nah, X2 berarti dia solid. Nah, NiO. Nikel itu transisi ya. Dia transisi itu biloxnya bisa lebih dari 1 ya. Langsung aja ya. Yang kehitung kan sini. Ini solid liquid ya. Liquid NiO. Gampang kan ya. Ya. Nggak ada rumus yang macam-macam integral itu, nggak ada ya. Rumusnya cuma apa? Penjumlahan, pengurangan ya, pembagian ya, perkalian ya. Nah gini ya. Nah, pas kan ya. Nah kemudian ini kan decomposition, itu kan komposisinya kan. Nah, sekarang proportion of phase ya. Kalau mau ditotal ya, total solid MgO ditambah NiO ya, berapa ya, berarti sama dengan ini ditambah solid lagi mana ini ya, fraksi. Oh nggak bisa kalau massa bisa ya, kalau fraksi nggak boleh ya. beda ini ya. Kalau fraksi ya tetap ketemu 1 ya. Ya. Proportion plus fraction. Paling ya ini ya. Paling ya ini ya. Jadi ya ini sudah termasuk proportion juga ya. Cuma dikasih ini solid MgO, liquid MgO, solid NiO, liquid NiO ya. Kalau diketahui masanya bisa dihitung ya. Masanya di awal ya, magnesium oxide berapa, nikel oxide berapa, itu bisa dihitung ya, masa masing-masing leburan ya. Nah sekarang yang C, temperature at which a liquid of composition Y 0,7 will begin to solidify ya, maksudnya ya, suhu pada komposisi liquid ya Y 0,7 akan mulai mencair 0,7 Y 0,7 ya.
Nah, berarti ketika Y 0,7, Y kan berarti atasnya lagi kan ya, yang orange ya. So, ini saya pindah ya biar nggak urusui ya. Nah, maksudnya ini pada Y 0,7 ya, suhunya berapa ya? Mulai akan solidify. Solidify berarti memadat ya. Nah, memadat. Suhu ketika mulai memadat. Nah, sekarang ini tak kasih warna lain aja. Nanti tak kasih pertanyaan. Ini ungu misalkan. Nah, gini kan ya. Ini kan ya 0,7, udah betul kan ya. 0,7. Nah, ini kalau ditarik ke kiri ya. Kalau ditarik ke kiri itu kan dapat suhu ya. Dapat suhu. Nah, kalau ditarik ke kiri dapat suhu. Nah, suhunya yang ini apa yang ini? Yang atas. Solidify. Nah, atas apa bawah? Nah, pertanyaan saya jebakan ya itu. Nah, jawabnya tetap yang atas. Nah, mulai gini ya. Kalau dia melebur sama membeku itu pada satu titik apa enggak? Melebur sama membeku, mencair sama membeku pada satu titik kan ya? Oh iya. Es mencair pada 0 derajat Celcius ya. Es mencair pada 0 derajat Celcius. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Nah, gini. Nah, ini tetap di sini. Nah, terus ini. Nah, suhunya ini jawabannya ini ya. Ini T. Ya, tapi kalau ingin mengetahui fasanya lebih lanjut ya ditariknya ke sini. Nah, kalau ingin tahu fasa X-nya berapa ya ditarik ke sini. Ya. Ini dapat ini. Nah, jadi gini. Menarik ini itu selalu ke arah samping ya. Bukan ke arah bawah. Nah, kalau nariknya misalkan ke arah bawah ya, ini ditarik ya, suhunya ada dua lah ya. Satunya suhu apa gitu ya. Nah, kalau suhunya ada dua kan berarti membeku sama memadat sama mencair pada titik yang berbeda lah ya. Logikanya kan gitu. Padahal nggak mungkin ya. Dia memadat dan mencair ya pada satu suhu ya. Ya, perumpamannya kayak es gitu loh ya. Es membeku pada 0 derajat Celcius ya. Es mencair pada 0 derajat Celcius kayak gitu. Berarti ini berapa ini? 2640 C. Pada Y 0,7 campuran
mulai memadat pada suhu 2400 derajat Celcius. Nah, ini kan. Nah, ini perubahan fasa. Nah, jadi diingat-ingat nariknya itu ke samping ya, bukan ke bawah. Nah, intinya itu dia harus dapat satu suhu, ya, satu suhu. Nah, kalau pada vapor liquid equilibrium itu kan kalian mengenal ada yang versus suhu, ada yang versus tekanan. Ya. Kalau fasa solid liquid, kok yang versus tekanan itu kok nggak ada ya? Kenapa kira-kira? Yang versus tekanan nggak ada. Ya. Ya? Tekanannya konstan enggak? Suhunya. Kalau ini kan, kalau yang diterangkan Budia itu kan ada XY versus T ya. Satunya XY versus P ya. Tapi pada ini solid liquid itu cuma versus T aja. Nah, versus tekanannya nggak ada ya. Ya gimana ada tekanan ya? Ngukur tekanannya leburan itu gimana? Ngukur tekanannya leburan. Kalau ngukur tekanannya gas kan gampang. Pasang aja barometer ya. Nah, pressure gauge ya. Pressure gauge-nya dibuka ya. Dia masuk ke pengukur tekanan ya, dia bisa diukur ya kalau gas ya. Kalau mengukur tekanan liquid gimana? Ya nggak bisa ya, nggak bisa. Ya meskipun secara teoritis ini bisa dipaksakan ya, versus P itu bisa, tapi realnya itu nggak ada ya, realnya nggak ada. Maaf tadi tentang pertanyaan yang ini tuh saya ingat PPT saya ya. Ini loh ya, proportion mana? Nah, ini tenang ya, nanti kalau kalian misalkan kelewatan ngikuti ya, nanti ada videonya ya. Saya itu ingat ini. Nah ini, nah, di slide yang terakhir ya, ini di Brun sudah ada ya. Nah, ya saya baru ingat ya. Ya berarti pertanyaan yang B ini belum selesai ya berarti ya. Ini di berarti jumlah fasa atau ini persentase fasa liquid ya sama dengan satunya persentase fasa vapor, persentase total ya ini maksudnya. Kalau masing-masing komponen itu harus ada masanya ya, masanya di awal itu berapa itu. Nah, ini total aja ya. Nah, di slide saya yang terakhir ini. Nah, misalkan dia panjangnya segini ya, dia letaknya di sini, berapa nilainya. Nah, perumpamannya itu gini ya. Nah,
Kembali ke yang B ya. Ini kan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini ya. Nah, kok muncul putihnya ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, di tengah-tengah ini dia kira-kira lebih dekat ke solid apa ke liquid? Ke solid ya. Nah, seharusnya persentasenya lebih banyak solidnya daripada liquidnya. Nah, cara paling gampang itu bagaimana? Cara paling gampang. Iya, pakai perbandingan ya, panjang ini. Diukur pakai penggaris. Ya. Kalau ini ya, pakai ini kalau dulu waktu saya kuliah itu, saya ingat ya, saya dulu itu gambarnya pakai kertas milimeter ya. Saya paskan dulu ya. Kertas milimeter pakai penggaris ya. Nah, sekarang sudah ada Excel ya. Dulu sebenarnya sudah ada Excel ya, tapi dosennya nggak pakai Excel ya. Nah, ini berarti berapa ini? Nah, ini kan kotaknya bisa dihitung ya. Kotaknya ini berapa totalnya ini dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 setengah ya. Keseluruhan loh ya. Titik ini sampai ini ya. Ini sampai ini 8 setengah ya, saya hitung. Kalian hitung dapat berapa ya? Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, hati-hati memasukkannya ya. Ya, karena dekat yang ini, karena dekat yang liquid, kalian masukkan ke bagian liquid ya. Enggak kan? Perbandingannya kan kebalikannya. Seharusnya banyak kok liquid vapor sih ya. Nah, ini solid ya. Seharusnya banyak solidnya ya. Nah, berarti sama dengan 6 bagi 8,5 kali 100%. Nanti aja ya. Segini ya. 70,5. Kalau pengen dirubah ke persen ya tinggal ini aja ya. Nah, number persen, pengen komanya nambah ya berarti tambahi ini 3 angka di belakang koma ya. Nah, jadi ini kan 8,5 berarti sisanya berapa? Sisanya kan berarti 2,5 ya. 2,5 dibagi 8,5 ya. Atau gini ya, biar pas 100 ya, 100 ya, atau 1 dikurangi ini sama dengan 1 dikurangi ini. Nah, dapat kan? Ini total fasa liquid dan total fasa solid dan total fasa liquid ya. Nah, ini di PPT saya ada ini ya. Pakai perbandingan ya. Pakai perbandingan ya. Nah, berarti ini pada 2200 derajat Celcius. Ini total fasa solidnya 70,588% dan total fasa liquidnya 29,412% ya. Banyak solidnya daripada liquid. Nah, gini. Oke, sampai sini ada yang bingung?
Nah, terus gini ya. Oh, ini sih. Nah, nggak ada pertanyaan? Nah, sekarang saya kasih tugas ya. Nah, dicoba ya tugasnya. Karena kalau nonton aja ini ya, nggak paham nanti ya. Tugasnya sudah banyak. Segini aja ya. Tugasnya tetap ini. Ya, kalian tinggal mengulangi 6.19 digambar mirip kayak gini. Ya. Jangan copy paste. Kalau copy paste saya pasti tahu ya, ketahuan. Copy paste ya. Jadi gini ya, nanti saya ini apa namanya saya sediakan linknya di Brown ya. Nah, jadi link untuk upload tugasnya ya, dan ini nanti ada videonya ya, tenang aja. Sampai sebelum kelas, ini kan kelasnya Rebo ya, jam 10.15 ya. Minggu depan sebelum kelas pokoknya. Ya.
Nah, mengapa tugasnya saya buat sama aja ya? Tugas itu bagus nggak apa-apa, 190 nggak apa-apa. Karena biasanya UASnya itu jelek-jelek ya. Untuk menunjang ini ya, untuk ngontrol nilai ya. Nah, daripada saya memanipulasi nilai ya, ngontrol tambah 10 semua gitu ya. Yang lebih baik tugasnya bagus semua nggak apa-apa ya. Ya kalian kerjakan sendiri, diskusi ya nggak apa-apa ya. Namanya aja belajar kan ya. Kalau nggak ngerti diskusi. Ya targetnya bisa dari sini tuh kalian bisa gambar grafik dan bisa membaca ya. Targetnya nggak sampai macam-macam itulah ya. Bisa menggambar dan bisa membaca itu ya. Ya bicara solid liquid ya. Ini kasusnya di Indonesia itu sangat banyak ya. Kesetimbangan solid liquid ya. Itu pada kasus ekstraksi. Ya, jadi ekstraksi biji misalkan ya. Kacang tanah ya, kacang tanah diekstraksi jadi minyak kacang tanah ya. Biji bunga matahari diekstraksi jadi minyak biji bunga matahari. Nah, di Indonesia itu ada berapa banyak macam tanaman dan biji-bijian ya. Ribuan kan. Puluhan ribu, sangat banyak ya. Nah, itu grafik-grafik seperti ini ya. Jadi vapor liquid ya. Solid liquid equilibrium ini sebenarnya dibuat berdasarkan eksperimen ya. Jadi data-data kayak ini ya, 6.19 dia dibuat dengan eksperimen. Misalkan magnesium oxide, nikel oxide dipanaskan ya pada suhu 1600 ya, dia X-nya 0, Y-nya 0. Dinaikkan suhunya. Oh ternyata ketika dinaikkan ada yang meleleh ya. Ada yang meleleh, maka ya ada nilainya ya, beda nilainya. Nah, kalau kalian buka kayak buku Atkins gini ya, Atkins terus
yang dipakai Budia itu apa? Castellan itu ya. Castellan itu di appendix itu yang banyak itu kesetimbangan untuk zat-zat yang umum ya. Ya. Kayak gini ya, nikel magnesium itu kan umum ya. Umum itu maksudnya buku ini ditulis berdasarkan case di sana ya. Ini kan Amerika ya di sana. Kalau di Indonesia bisa jadi itu lebih bervariasi ya. Ya, kesetimbangan solid liquid pada biji apa misalkan. Nah, biji semangka ada enggak ya? Minyak biji semangka ya. Saya itu apa jalan-jalan ya, beli parfum itu ini apa namanya, nama ilmiahnya itu aneh-aneh ya. Pertama kali ya apa namanya, parfumnya itu baunya kok enak ya, namanya Moringa. Waktu itu saya nggak ngerti ya Moringa itu apa, saya googling lah, walah kelor ternyata. Padahal kelor kan biasanya ya ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau di sayur kan enak ya. Ya. Maksudnya kalau dalam wujud mentah kan biasanya orang itu apa sih kelor ya. Ternyata setelah diekstrak ya, ya enak ya baunya ya, Moringa. Kalau di Jepang itu yang banyak supply-nya itu minyak beras ya. Beras kan kita makan tiap hari ya. Nasi, rice bran oil ya. Jadi mereka konsumsi minyak beras misalkan sehari 5 tetes kayak gitu. Kalau di daerah Arab-Araban sana itu ya olive oil ya, zaitun ya, karena tanamannya banyak zaitunnya ya. Kalau kita jalan-jalan ke UB Forest ya, pernah jalan-jalan ke UB Forest apa belum? UB Forest, UB itu luar biasa ya, satu bukit dibeli. Bukit ya, hutan ya, jadi bukit ya, ya bukit itu dibeli sama UB ya. Nah, biasanya kalau jalan-jalan ke sana itu banyak ketemu sama orang pertanian ya, orang biologi juga banyak ya. Penelitiannya lucu-lucu ya. Kadang itu, Mbak penelitian apa ya? Itu apa? Ngitung apa? Jumlah tupai. Jumlah tupai. Ya, jadi populasi tupai di UB Forest ya. Tanamannya juga banyak ya. Cari apa? Itu Pak, jamur apa ya namanya itu? Biasanya dia itu tumbuh ketika kemarau aja ya. Oh enak kok kalau di sayur itu biasanya. Biasanya kalau saya jalan-jalan ke Cangar ya, ada apa jamur enak kok pokoknya ya. Bukan jamur yang biasa dikerepek itu bukan ya. Ya bisa dikerepek juga tapi lupa saya. Apa ya namanya? Nah itu. Nah artinya potensi apa ya? Potensi kita menciptakan ini ya, menciptakan grafik solid fluid ya, solid liquid itu sangat banyak ya, sangat bervariasi ya, terbuka lebar ya. Saya itu bukan kenal ya, pernah ngobrol ya. Ya, pernah ngobrol sama orang IPB itu. Dia itu bikin apa? Ekstrak kunyit ya. Ekstrak kunyit ya. Tapi dia jadikan nano ya, nanopartikel. Awalnya ya sama diekstraksi biasa ya. Kemudian dijadikan nano kunyit ya. Bapak apa kok dibuat nano kunyit ini buat apa ya? Dibuat nano kunyit loh. Ini harganya beda Pak.
Loh, bedanya kenapa? Kalau cuma jamu kunyit ya paling sebotol 10.000 ya, 20.000 maksimal. Kalau dibuat nano kunyit itu pasarnya itu bukan minuman lagi tapi jadi obat ya. Loh, nano kunyit sekilonya berapa ya? Pernah saya jual ke supplier itu 1 kilo 3 juta ya. Dulu tahun 2000 sebelum Covid ya, 2019 ya. Kayak gitu. Jadi dia itu dari solid ya, kunyit itu kan solid ya, dia jadikan ekstrak ya kan jadi liquid ya, ini kan fluid ya, sama aja ya, liquid ya. Kemudian dia jadikan nano kunyit ya, jadikan solid lagi pakai metode spray dryer ya. Spray dryer itu kalian tahu ya. Jadi dia jadikan cairan kunyit itu loh ya. Dia disemprot ya, kayak semprotannya buat mandiin burung itu loh ya, tapi pakai pompa disemprot. Ketika dia disemprot dia dilewatkan ke kolom yang panas ya. Sehingga semprotan yang kayak butiran air itu tadi ya, dia jadi bubuk ya, nah, jadi bubuk, jadi nano kunyit ya. Nah, alatnya namanya spray dryer ya. Kita di sini punya ya, di lab OTK itu ada alat spray dryer. Dulu itu tahun sebelum saya masuk ke sini ya, ceritanya itu Pak Bambang Purwadi ya, sudah pensiun Januari, bikin susu bubuk ya. Susu bubuk itu sama ya, pakai spray dryer ya, susunya dia disemprotkan lewat kolom panas ya, karena dia panas akhirnya kan airnya menguap ya, padatannya jatuh. Spray dryer itu juga teknologi membuat kopi tanpa ampas ya. Nescafe yang tanpa ampas itu spray dryer itu ya. Kalau jamu tanpa ampas ada enggak ya? Jamu kan kadang ada ampasnya ya, ada letaknya ya di bawahnya. Bisa jadi ya, dia pakai spray dryer ya. Oke, sampai sini dulu ya, jangan banyak-banyak ya, nanti malah bingung nanti. Ya, targetnya bisa menggambar dan bisa saya upload di ini ya, di Bron sekalian ya, biar nggak lupa ya.